Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan sabitnya, dengan tetapnya karamat wali-wali, maka sangat banyak. Di antaranya ialah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pada suatu malam dua orang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah mereka selepas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kelihatan bersama-sama mereka dua buah lampu yang menerangi jalan. Di zaman Nabi kada ada listrik. Jadi bila malam itu malam kada bulan purnama, maka tentu kadap. Nah, jadi dua sahabat Nabi ini menemui Rasulullah di malam hari. Sudah itu boleh ke rumah masing-masing. Ada dua buah lampu yang menerangi jalan dua orang itu. Sehingga apabila mereka berdua berpisah di persimpangan jalan, maka masing-masing mereka diiringi oleh sebuah lampu sehingga mereka sampai ke rumah masing-masing. Nah, itu menunjukkan adalah karamat. Artinya karamat itu ada sejak zaman dahulu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabus Shalah dan pada kitab Alamatin Nubuwah. Dan dua orang laki-laki itu ialah Abbad bin Bashri, Abbad ibn al-Bishr, dan Usaid bin Hudair. Dua sahabat itu yang mendapat karamat. Dan di antaranya lagi hadis yang menceritakan tiga orang yang masuk ke dalam gua, lalu jatuh sebiji batu besar yang menutupi pintu gua itu. Lalu masing-masing mereka itu berdoa sehingga akhirnya batu itu terangkat dari pintu gua, dan mereka pun dapat keluar dengan selamat daripadanya. Tentu adalah karamat juga. Batu yang kada bisa dikitar, batu yang kada bisa dipindah karena ganalnya batu itu, sehingga menutupi pintu gua. Tak kurung bertiga di dalam gua. Nah, dalam gua itu berdoa kepada Allah agar batu itu bisa memberi jalan keluar. Akhirnya batu itu pun terangkat dari tempatnya. Dan adalah hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Dan di antaranya lagi hadis yang menceritakan kisah Juraij, di mana di dalam cerita itu disebutkan bahwa Juraij bertanya kepada budak anak yang masih menyusu, yang mana Juraij dituduh berzina dengan ibunya. Juraij ini orang baik, orang ahli ibadah, dituduh berzina sehingga perempuannya hamil dan melahirkan. Nah, setelah melahirkan, Juraij bertanya kepada anak yang masih bayi itu, siapa ayahmu? Maka budak itu menjawab, ayahku ialah si Fulan pengembala itu. Ini karamatnya Juraij. Di pandirinya kekanakan yang bayi itu bisa bersuara, menunjukkan bahwa abahku jadinya Fulan bin Fulan si pengembala itu. Sehingga selamatlah Juraij dari tuduhan orang melakukan zina dengan perempuan itu. Nah, hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Dan di antaranya lagi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddatsun fa iyyakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Wa fi riwayat qad kana fi man kana qablakum min bani Israil yukallamun
min ghairi an yakunu anbiya. Artinya sesungguhnya ada di kalangan umat-umat sebelum kamu itu, ujar Nabi, ada orang-orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala. Di antara umat-umat dahulu itu ada orang yang langsung bisa bicara dengan Allah. Maka jikalau ada orang yang seperti itu di kalangan umatku, maka ialah Umar. Dan di dalam riwayat yang lain, sesungguhnya adalah di kalangan umat-umat sebelum kamu dari kalangan Bani Israel, orang yang dipercakapi oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka itu bukanlah dari kalangan nabi-nabi. Tentu itu artinya adalah wali-wali. Dan di antaranya lagi hadis yang masyhur di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan lainnya yang menyebutkan kisah Khubaib Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kisah itu bintul Harith, anak perempuan Al-Harith berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang tawanan perang yang lebih baik daripada Khubaib. Demi Allah, aku telah mendapatinya pada suatu masa sedang memakan setangkai buah anggur. Sedangkan ketika itu beliau masih diikat dengan rantai besi. Dan pada ketika itu di negeri Makkah tidak ada sebiji pun buah anggur karena bukan musimnya. Dan adalah bintul Haris itu berkata, sesungguhnya buah anggur itu semata-mata rezeki yang diberi khusus oleh Allah kepada Khubaib, sahabat Nabi tadi." Itu karamat juga artinya. Jadi hadis-hadis dan perkataan-perkataan ulama salaf dan ulama khalaf sangat banyak sekali yang berkenaan dengan bab karamat wali-wali ini. Rasanya sudah memadai dengan sekedar yang telah kami sebutkan di sini, dan nanti kamu akan jumpai beberapa contoh lagi dalam kitab ini insyaallah taala. Golongan Mu'tazilah mengingkari karamat wali-wali. Golongan Mu'tazilah adalah bersepakat mengingkari karamat para wali ini. Golongan di dalam Islam juga ada yang disebut dengan golongan Mu'tazilah. Nah, golongan Mu'tazilah ini mereka kadang mengakui adanya karamat bagi para wali itu. Berkata Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, pendapat ahli haq, ahli sunnah wal jamaah ialah mungkin berlakunya perkara-perkara yang menyalahi adat sebagai karamat bagi para waliullah, dan Mu'tazilah pula bersepakat mengingkari karamat wali-wali ini. Kemudian di kalangan ahli sunnah pula ada yang mengatakan bahwasanya karamat wali itu disyaratkan ianya bukan diminta oleh orang lain atau dikehendaki oleh wali itu. Dalam golongan ahlu sunnah itu banyak pulang kelompok-kelompok ulama. Ada yang mengatakan bahwa karamat wali itu syaratnya kada boleh diminta dan kada mau dikehendaki oleh wali itu. Ujar sebagian ulama ahlu sunnah bahwa karamat wali itu bisa, tapi kadang-kala dikehendaki, kadang-kala diminta oleh seseorang. Itu dengan sendirinya Allah yang menghendakinya. Dan inilah yang membedakan antara karamat dan mukjizat. Lain mukjizat dikehendaki bisa, diminta bisa. Zaman Nabi ada orang akan masuk Islam asal kambing bisa bicara umpamanya. Nah, kalau Nabi keluarkan mukjizat kambing bisa berbicara, akhirnya orang masuk Islam. Nah,
Itu kalau mukjizat bisa. Kalau karamat kada bisa diminta dan kada bisa dikehendaki oleh wali itu. Ujar sebahagian ulama Ahlus Sunnah. Dan mengikut pendapat Imamul Haramain bahwa pendapat ini adalah tidak benar. Pendapat itu jar Imam Haramain kada bujur. Yang bujur itu jar Imam Haramain, karamat itu bisa juga diminta, bisa juga dikehendaki. Bisa juga diminta, bisa juga dikehendaki. Itu pendapat ini yang lebih kuat di antara golongan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi golongan Mu'tazilah mutlak kada ada karamat itu. Karamat wali itu kada ada. Ujar orang Mu'tazilah. Ujar Ahlus Sunnah karamat wali itu ada. Tapi kada bisa dikehendaki. Kada bisa diminta. Nah, ujar ulama lain dari Ahlus Sunnah juga bisa diminta, bisa dikehendaki. Dan ada pula di kalangan Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa karamat wali-wali itu boleh terjadi dengan dikehendaki oleh seseorang wali, tetapi bukan untuk mengukuhkan kedudukan kewaliannya. Boleh aja orang wali itu menghendaki karamat itu, tapi tujuannya bukan untuk mengukuhkan kewaliannya, bukan untuk supaya orang percaya dia wali, bukan itu tujuannya. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku menjadi wali, lalu ia membuktikan kewaliannya itu dengan sebarang perkara yang ganjil sebagai karamatnya, maka perkara ini tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Jadi aku wali kan percayalah. Jurang aku kalau percaya, nah aku buktikan pada ini keramatku, nah itu kan bisa diterima itu. Ada mau orang wali itu kayak itu. Lain nabi, rasul, nah aku rasul. Jurang udah percaya, nah aku ada mukjizat ini, nah itu bujur kalau rasul. Kalau wali kada mau kayak itu, sebab kita kada wajib percaya dengan kewalian seseorang. Ada orang mengaku wali, kita wajib percaya, kada wajib percaya. Lain lawan rasul, nah kalau rasul kita wajib percaya. Karena ianya mencabir mendakwakan kedudukan mukjizat. Itu orangnya menyamai kedudukan mukjizat bagi para rasul. Jadi karamat itu bisa saja dikehendaki, bisa juga diminta, tapi tujuannya bukan untuk mengukuhkan kewaliannya, bukan. Dan mengikut Imamul Haramain pula pendapat yang keduanya ini juga tidak betul. Karena walaupun membuktikan kewaliannya dengan membawa suatu karamat itu perkara yang tidak disukai, namun hal ini bukan bermakna bahwa tidak wujud karamat itu dalam bentuk memenuhi cabiran atau dakwaan tadi. Dan ada pula di kalangan ahli sunnah yang berkata bahwa apa juga mukjizat yang telah sabit bagi seorang rasul, maka hal yang sama tidak boleh menjadi karamat bagi seorang wali. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa mukjizat yang pernah terjadi di zaman rasul itu kada boleh terjadi pada karamat wali. Maka tidak akan terjadi karamat di dalam bentuk belahan laut. Nabi Musa pernah membelah laut. Nah, ujar sebagian ulama Ahlussunnah ini karamat kada mau kada kawan enggak itu membelah laut. Atau tongkat yang boleh menjadi ular, karena yang demikian itu telah sabit sebagai mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Begitu pula halnya menghidupkan orang yang telah mati. Nah, karamat kada kawa itu ujar sebagian ulama seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, karamat itu bisa kayak misalnya pada musim anggur ada anggur misalnya. Nah,
kada musim ini inya kawa ada akan ini, nah itu bisa karamat. Tapi kalau membelah laut, menghidupkan orang mati, nah itu mukjizat saja, kada kawa karamat, ujar sebagian ulama. Dan mengikut pendapat Imamul Haramain, pendapat yang ketiga ini juga tidak benar. Ya, Imam Haramain itu kada bujur juga. Karena pendapat ahlu sunnah yang sebenarnya ialah bahwa boleh berlakunya perkara-perkara yang menyalahi adat sebagai menjawab apa jua cabiran dakwaan orang yang mengingkari karamat. Jadi Imam Haramain boleh aja nang dulu tuh mukjizat jadi karamat tuh boleh. Artinya bukan hanya mukjizat yang bisa menghidupkan orang mati, bukan hanya mukjizat yang bisa membelah laut, tapi karamat pun itu bisa terjadi. Nah, ini pendapat yang benar. Dan berkata Imamul Haramain lagi, adapun perbedaan antara mukjizat dan karamat itu, maka kedua-duanya tidak berbeda pada kemungkinannya terjadi. Tetapi hanya berbeda bahwa mukjizat itu terjadi karena membuktikan dakwaan kerasulan, dan karamat itu terjadi di bawah daripada dakwaan kerasulan. Itu aja bedanya. Beda karamat lawan mukjizat itu bedanya. Kalau karamat itu membuktikan kerasulan, sedangkan karamat itu di bawah daripada itu. Kada perlu mendakwakan diri sebagai wali, kada perlu. Nah, kalau mukjizat itu ada syaratnya. Karena seperti yang termaklum bahwa telah berlaku beberapa perkara ganjil yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW yang tidak dapat diingkari oleh setiap orang Islam. Sedangkan perkara-perkara itu terjadi sebelum Rasulullah SAW mendakwa menjadi Rasulullah. Maka perkara-perkara yang tidak didahului oleh dakwaan kerasulan ini adalah merupakan satu karamat saja. Tetapi seandainya ada yang tidak setuju dengan perkataan ini, lalu ia mengatakan bahwa perkara-perkara ganjil yang mengiringi kelahiran Rasulullah SAW mesti dikatakan mukjizat, maka yang demikian itu merupakan satu kejahilan. Karena jikalau kita perhatikan perkara-perkara ganjil yang diberikan Allah kepada seorang Rasul sebelum ia mengaku menjadi Rasulullah, maka perkara-perkara itu tidak disertakan dengan pengakuan kerasulan dan tidak berlaku karena menjawab cabiran dakwaan siapa. Nabi kita sebelum Sidin diangkat jadi Nabi itu sudah banyak keganjilan-keganjilan. Sidin beluman lagi jadi Nabi, kayak awan mengiringi Sidin kapan Sidin berjalan, kan ganjil. Padahal Sidin belum mengaku jadi Rasul, belum diangkat lagi. Nah, itu ngarannya karamat Sidin. Kalau Sidin sudah jadi Rasul, sudah menyebarkan dakwah, ada keganjilan-keganjilan, nah itu hanya mukjizat ngarannya. Itu perbedaan antara karamat dan mukjizat. Kalau mukjizat itu disertai ada pengakuan menjadi Rasul. Kalau karamat itu kada. Kalau mereka masih mau juga mengatakan perkara-perkara ganjil itu sebagai mukjizat bagi para rasul, maka kita menjawab, syarat mukjizat bagi para rasul itu mesti disertai dengan pengakuan menjadi rasul. Jadi ketika ianya tidak disertai dengan pengakuan, maka jatuhlah ia sebagai satu karamat bagi nabi-nabi. Maka dengan itu sabitlah karamat itu ialah suatu perkara yang ganjil-ganjil yang tidak disertai dengan pengakuan menjadi rasul. Karamat itu artinya sesuatu yang ganjil-ganjil yang kada disertai dengan pengakuan menjadi rasul. Walaupun ianya berlaku kepada seorang rasul sebelum ia mendakwa menjadi rasul. Banyak rasul-rasul mereka kan mulainya belum diangkat jadi rasul itu. Belum diangkat jadi rasul sudah nampak keganjilan-keganjilan. Nah, itu marahnya adalah karamat, bukan mukjizat. Kalau
mukjizat itu sudah mengaku rasul. Dan yang paling pasti di waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada di muka bumi ini seorang yang sedang menjadi nabi atau rasul. Maka jelaslah bahwa perkara-perkara ganjil yang berlaku ketika baginda dilahirkan itu dianggap sebagai karamah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir ada cahaya yang terang. Nabi kita lahir ada macam-macam banyak kejadian-kejadian. Pada sini belum diangkat jadi rasul. Nah, itu orangnya karamat Nabi kita. Maka dengan ini saya telah membahaskan bahwa masalah karamat ini boleh berlaku. Karamat itu bisa terjadi artinya. Baik dengan dalil samai, dalil nakli, Quran, hadis, atau dengan dalil akli, dalil akal. Dan perbedaan antara karamat dengan sihir pula ialah bahwa sihir itu tidak zahir kecuali atas orang yang fasik. Sedangkan karamat tidak akan zahir pada orang yang fasik. Dan ini bukan pembicaraan akal, tetapi suatu perkara yang telah diputuskan oleh ijma'nya ulama. Orang fasik itu kada mau ada karamat, muni adanya sihir ngarannya. Kemudian karamat itu walaupun tidak akan zahir pada seorang yang fasik, yang nyata fasiknya, namun dengan karamat itu engkau tidak boleh pula memastikan kewalian seseorang. Ada orang yang kada fasik, ada orang yang kada fasik, timbul keganjilan pada dirinya. Nah, kada boleh kita dengan keganjilan itu menyatakan bahwa itu orang wali, kada boleh juga, kada boleh. Namun dengan karamat itu engkau tidak boleh pula memastikan kewalian seseorang. Karena jikalau engkau bersaksi atas kewalian seseorang, bermakna ia telah aman daripada fitnah atau berubah pendirian sampai ke akhir hayatnya. Dan ini adalah satu perkara yang tidak boleh bagi seorang wali dengan ittifaq para ulama. Nah, sampai di sinilah perkataan Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam risalahnya, zahir karamat pada seseorang adalah sebagai pertanda benarnya orang yang berkenaan pada ahwalnya. Dan siapa yang tidak benar maka tidak akan zahir karamat itu padanya. Dan karamat itu tidak boleh tidak merupakan satu perbuatan yang mencarikan adat, yang melayani adat pada masa taklif atas seorang yang disifatkan dengan wali sesuai dengan keadaan yang berlaku. Nah, jadi menurut Imam Qushairi pulang karamat itu mesti datangnya dari orang yang sudah taklif, orangnya sudah balik, orangnya sudah berakal. Dan para ulama ahli sunnah ada membedakan antara karamat dengan mukjizat. Maka mengikut Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah ta'ala, mukjizat itu merupakan tanda kebenaran seorang nabi, dan dalil kenabian itu tidak akan wujud pada seorang yang bukan nabi. Seperti halnya perbuatan yang ilok tidak menjadi bukti bagi si alim atas kealimannya, maka orang yang bukan ilok perbuatan itu menjadi bukti bahwa dia bukan orang yang alim. Orang itu baik kelakuannya, itu pada mestinya alim, ada mestinya alim. Tapi kalau orang perbuatannya jahat, nah itu jelas orang itu bukan alim. Dan beliau Abul Qasim Al-Qushairi juga berkata, para aulia itu banyak memiliki karamat. Di antaranya ialah makbul doa. Makbul apa
Adapun menyamai mukjizat nabi-nabi maka tidak ada pada karamat wali. Dan berkata Imam Abu Bakar Ibnu Faurak rahimahullah ta'ala, mukjizat itu merupakan dalil kebenaran. Kemudian apabila mengaku orang yang membuat mukjizat akan kenabian, maka mukjizat tersebut adalah menunjukkan atas kebenarannya. Dan jikalau orang yang membawa mukjizat itu mengisyaratkan kepada kewalian, maka ia juga dapat menunjukkan atas kebenarannya. Maka yang dinamakan akan dia ketika itu akan karamat. Dan sudah tidak boleh lagi dikatakan mukjizat, walaupun ia termasuk jenis mukjizat, karena hendak membedakan antara mukjizat dengan karamat. Dan beliau juga berkata di antara perbedaan mukjizat dan karamat ialah bahwa para anbiya, para nabi disuruh menampakkan mukjizat mereka, sedangkan para wali disuruh menutupi dan merahasiakan karamatnya. Perbedaannya juga. Dan di antara perbedaan mukjizat dan karamat pula bahwa nabi itu mendakwa kenabian dan dapat dipastikan akan sebagai nabi, sedangkan wali itu mendakwa kewaliannya dan tidak dapat dipastikan dengan karamatnya, karena masih ada kemungkinan keadaan itu berubah di akhir hayat, maka ia dianggap sebagai satu tipuan. Artinya kalau seorang nabi mengakui nabi rasul dengan menampakkan mukjizatnya, maka itu dipastikan sebagai nabi dan rasul. Tapi kalau seorang wali itu menampakkan karamatnya, itu belum dipastikan bahwa dia seorang wali, karena barangkali di akhir hayatnya kini ada berubah keadaannya menjadi orang yang kada baik. Dan berkata Imam Al-Qadhi Abu Bakrin Al-Baqillani rahimahullah ta'ala, mukjizat itu khusus dengan para nabi dan karamat itu khusus dengan para wali. Maka tidak ada mukjizat bagi para wali, karena di antara syarat mukjizat bahwa ianya beserta dengan pengakuan menjadi rasul. Dan mukjizat pula tidak menjadi mukjizat dengan sendirinya, tetapi menjadi mukjizat karena memiliki beberapa sifat yang banyak. Maka apabila cedera mana-mana bagian dari syarat-syarat itu, maka dia tidak menjadi mukjizat. Berkata Imamul Qusairi rahimahullah, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullah ta'ala ini ialah pula yang mu'tabar, yang diambil pedoman dan yang merupakan pegangan kita. Maka syarat mukjizat secara keseluruhan atau sebahagian besar daripadanya telah pun didapati dalam karamat, kecuali satu syarat saja yang tidak akan wujud pada karamat, yaitulah mengaku menjadi rasul. Jadi artinya mukjizat lawan karamat itu sama. Kalau mukjizat kau membelah gunung, karamat bisa juga membelah gunung. Kalau mukjizat bisa menghidupkan nang mati, karamat bisa juga menghidupkan nang mati. Cuma bedanya mukjizat itu didahului dengan dakwaan mengaku menjadi rasul, sedangkan karamat kada didahului dengan dakwaan mengaku wali. Nah itu bedanya. Jadi karamat itu seperti mukjizat, yaitu perbuatan Allah juga yang terjadi yang menyalahi bagi adat yang berlaku, dan hasil pada masa taklif balik berakal, dan nampak pada diri seorang hamba sebagai satu pengkhususan dan satu keistimewaan baginya. Ada kekanakan misalnya yang luar biasa menyalahi adat, itu karamat kuitannya itu. Karena kalau karamat itu orangnya mesti balik berakal. Karamat itu orangnya mesti
balik berakal. Kalau ada kekanakan yang ajaib bisa berzikir, kanakan yang umur sebulan bisa membaca Fatihah, itu karamat orang tuanya itu, bukan karamat sekanak-kanak kan. Karena anak-anak tuh kan mau nyoba karamatnya belum balik lagi, belum berakal. Dan karamat wali-wali itu terkadang boleh hasil dengan kehendak wali tersebut, bisa aja terjadi. Begitu pula boleh hasil karamat tadi dengan sebab doanya si wali itu. Dan terkadang tidak jadi. Dan terkadang bukan dengan pilihannya. Karamat itu bisa dengan doa, bisa dengan kada kehendaknya. Ya hendak menyembunyikan karamatnya, tapi Allah hendak menampakkan karamat, maka nampaklah karamatnya, bisa juga. Dan para wali pula tidak disuruh, para wali tidak disuruh mengajak orang ramai untuk mematuhi apa juga suruhannya. Orang wali kada ada kewinangan untuk mengajak orang banyak mematuhi perintahnya si wali itu. Lain lawan Rasul. Kalau Rasul kita wajib taat kepada perintah Rasul. Kalau perintah wali kada ada keterangan kita taat kepada perintah si wali itu. Dan seandainya wali itu mau menampakkan sebagian daripada karamatnya kepada orang-orang yang tertentu, maka perkara itu boleh pula berlaku. Artinya kalau wali itu hendak menampakkan keramatnya kepada orang-orang tertentu, itu mungkin saja terjadi dan boleh saja terjadi. Nah itulah pemahaman yang dipegang oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi artinya karamat itu ada, dan karamat ini adalah diberikan Allah kepada orang-orang yang kekasih Allah. Karamat itu diberikan Allah kepada waliullah. Artinya orang wali itu orang yang zahir tubuhnya tunduk kepada syariat Allah, sedangkan hatinya selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu disebut wali ngarannya. Matanya, telinganya, tangan kakinya selalu berada di jalan syariat. Hatinya pulang selalu ingat kepada Allah. Nah itu disebut wali, orang macam itu. Nah bila orang macam ini ada keganjilan-keganjilan, nah itu disebut ngarannya adalah karamat.